Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Fitri, yaitu guru kelas 5 di UPTD SPF SDN Kota Kulon 3. Pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, kegiatan supervisi akademik dari tugas aksi nyata 2.3. Baik, Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Vindi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Vindi? Alhamdulillah. Kalau begitu Bu Fitri, minggu lalu tuh kita sudah berbincang-bincang ya Bu ya. Iya, iya. Dan bincang bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Iya, iya, iya. Kegiatan ini tentunya nantinya akan berlanjut dari pra-observasi, observasi, dan nanti ada pasca observasi. Begitu. Besok kita akan melakukan saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Fitri. Iya. Apakah Ibu bersedia? Ya, alhamdulillah dengan senang hati Pak Oh, Vindi. iya, siap. Kalau begitu harapannya nanti bisa kita bertukar pendapat ataupun nanti ada Saling sharing ya kita sharing ya. ya Bu ya, dari RPP yang nanti yang Ibu buat ya Bu ya. Untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh tahu harapan Ibu Fitri pada pertemuan nanti apa Bu? Pas pada waktu observasi iya. itu alhamdulillah tentunya saya senang sekali ya Pak Vindi bisa berkolaborasi, berdiskusi dengan Pak Vindi di sini. Saya juga bisa menerima dan mengambil banyak ilmu nih dari Pak Vindi yang sekarang sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Nah, Iya. saya kan masih tidak guru penggerak, jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang akan saya ambil nanti dari Pak Vindi. Bisa saling tukar ya Bu sharing. Ya, ya, kita saling sharing pengalaman. Baik. Ya. Siap Bu, kalau begitu bisa disampaikan Bu tentang apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak besok dalam pembelajaran materinya. Oh iya, besok itu kebetulan di kelas 5 ini sudah sampai di tema 9 Pak Vindi. Nah, besok saya akan mengajar tema 9, subtema 1 pembelajaran 1, yaitu tentang materi zat tunggal dan zat campuran pada muatan IPA. Dan juga ada muatan bahasa Indonesia yaitu tentang unsur-unsur iklan Pak Vindi. Seperti itu. Kalau begitu jadi pembelajarannya itu tentunya tujuannya Ibu ya, dari tujuan pembelajarannya yaitu apa saja Ibu tujuan pembelajarannya? Nah, dari pembelajaran tema 9 subtema 1 ini saya sangat berharap anak-anak itu nantinya akan setelah melalui kegiatan pengamatan yang akan dilakukan secara langsung oleh anak-anak, nanti anak-anak itu bisa menentukan ini loh Bu yang zat tunggal, ini loh Bu yang zat campuran, yang tentunya yang ada di sekitar kita, seperti itu. Terus nanti juga saya sangat berharap anak-anak itu paham akan apa saja unsur-unsur yang ada di iklan. Jadi besok saya akan menampilkan sebuah iklan. Jadi anak-anak itu harapan saya akan paham unsur-unsur iklan itu apa saja, seperti itu Pak Vindi. Oh iya, siap. Jadi saya konfirmasi ulang ya Bu ya. Jadi Iya, tujuan pembelajarannya yang akan dicapai untuk pembelajaran besok ya Bu ya, yaitu yang pertama pada muatan IPA. Ya, Muatan IPA ini untuk menentukan zat tunggal dan zat campuran ya Bu ya. ya, Kemudian betul. pada muatan bahasa Indonesia tentang unsur-unsur iklan. Iya. Ya. Baik, kalau sudah begitu luar biasa sekali Bu. Jadi nanti bisa kita lihat bagaimana caranya Ibu menyampaikan materinya. Kemudian apa yang kiranya nantinya Ibu ingin tingkatkan atau kembangkan pada murid pada pembelajaran besok ini. Ya, nah ini Pak Vindi, saya itu ingin sekali meningkatkan dan mengembangkan pemahaman anak-anak mengenai zat tunggal dan zat campuran. Nah, secara konkret ya, saya besok akan membawa
benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Dan saya juga akan sangat ingin meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai isi bacaan dari iklan. Oh, iya. Kadang anak-anak cuma tahu iklannya apa tapi tidak paham maksudnya iklan itu isinya tentang apa gitu. Jadi akan saya gali lagi potensinya untuk meningkatkan pemahaman anak-anak di bidang itu. Tentunya saya juga ingin meningkatkan fokus siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Siap, Gitu, siap. Pak Windy. Siap, Bu. Jadi dalam pembelajaran besok kemungkinan strategi apa yang Ibu tampilkan nanti strateginya untuk pembelajarannya Nah, yang disiapkan. untuk strategi yang saya siapkan besok itu kan fokus saya ingin meningkatkan fokus anak-anak ya. Nah, jadi saya akan sudah menyiapkan strategi, saya akan menyiapkan benda-benda konkret seperti baik saya akan membawa gula, garam, kopi, air, dan juga beberapa produk-produk tertentu. Nanti anak-anak akan saya ajak untuk berdemonstrasi, Pak Vindi. Berdemonstrasi untuk mereka memahami membedakan antara zat campuran. Itu zat campuran kan ada dua, zat campuran homogen dan heterogen. Nah, di situ nanti anak-anak akan berdemonstrasi sendiri. Mereka akan mencoba kalau air dan gula dicampur, diaduk menjadi satu, itu apakah bisa tercampur dengan sempurna atau tidak. Kalau air dan kopi dicampur menjadi satu, apakah bisa tercampur dengan sempurna atau tidak. Nah, harapan saya dengan anak-anak melakukan demonstrasi sendiri, anak-anak itu akan bisa menyimpulkan pemahamannya sendiri, Pak Vindi, seperti itu. Jadi anak-anak akan paham, oh ini bedanya campuran homogen, oh ini yang dimaksud campuran heterogen, seperti itu, Pak Vindi. Iya. Jadi strategi yang Ibu tampilkan itu yaitu menggunakan benda-benda konkret tuh. Iya, benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Iya, betul, yang ada di sekitar kita. Jadi siswa bisa merasakan atau memegangnya ya Bu ya. Iya, betul Pak Dan Vindi. juga bisa mencampurkan dari zat tunggal dengan zat tunggal jadi zat campuran gitu ya Bu iya, ya. betul. Oh iya, siap. Jadi, kalau dipraktekkan anak-anak kan hanya membayangkan, cuma membayangkan gitu ya. Hanya di awang-awang saja. Seperti itu Pak Vindi. Terus kemudian nanti dari beberapa produk-produk yang saya bawa, nantinya akan saya kaitkan dengan muatan bahasa Indonesianya Pak Vindi. Jadi tugasnya anak-anak nanti akan saya siapkan LKPD untuk membuat iklan dari contoh produk yang saya bawa itu. Seperti itu Pak Vindi. Jadi anak-anak bisa senang sekali nanti ya Bu ya. Ada produknya, nanti bisa dibuat iklannya iya, gitu ya Bu ya. betul, Membuat iklannya itu. Dan anak-anak bisa melihat langsung. Demonstrasi juga. Gimana Pak kalau menurut Pak Vindi? Sangat bagus sekali Bu, luar biasa sekali. Jadi menuntut kreativitas anak juga Ibu ya. Iya, nanti betul, anak-anak juga bisa menerka juga Bu. Iya. Kalau misalnya campuran zat tunggal apa dengan zat tunggal apa jadinya seperti apa gitu ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Kalau begitu selanjutnya nanti akan yang saya tanyakan yaitu kira-kira profil pelajar Pancasila apa Bu yang dikembangkan nantinya? Nah, pada saat ini Pak Vindi, profil pelajar Pancasila yang saya kembangkan besok tentunya ini pada saat kegiatan demonstrasi itu Pak Vindi. Nah, saya di situ untuk memerintahkan anak-anak untuk menyiapkan sendiri alat-alatnya, kemudian bekerja sama dengan temannya, terus saling menghargai. Jadi tidak boleh berebut, harus antri bergiliran. Misalnya kan kalau anak-anak tidak dibiasakan antri, itu pasti akan berebut, kemudian saling dorong-dorong. Nah, itu di sana yang akan saya tekankan Pak Vindi. Salah satunya bergotong royong juga, kemudian bekerja sama. Ya, seperti itu Pak Vindi. Jadi saya juga akan menilai sikap anak-anak juga. Saya akan
apakah anak-anak itu bisa menghormati, saling menghormati temannya. Terus kemudian pelajaran-pelajaran sebelumnya kan sudah saya sampaikan pada anak-anak, kalau ada kegiatan demonstrasi kita harus menyiapkan alat-alatnya sendiri, kemudian setelah selesai kita kembalikan ke tempat semula, seperti itu. Apakah tanpa disuruh anak-anak akan mengembalikan seperti itu, Pak Windy. Jadi sambil saya menilai sikap mereka. Jadi ada pengetahuannya, ada sikapnya juga ya Bu, Pak Windy. Jadi seimbang nanti penilaiannya. Baik, kalau begitu profil pelajar Pancasila yang ditekankan di sini adalah bergotong royong. Iya betul Pak, bergotong royong bersama temannya. Baik. Sekarang apa Bu Fitri ada lagi yang ingin disampaikan? Ataupun ditanyakan nanti? Apa ya Pak ya? Ya harapan saya semoga observasi besok ini berjalan lancar gitu. Iya, tentunya dengan ilmu yang saya peroleh dari Pak Windy, dengan masukan-masukan yang saya peroleh dari Pak Windy, mudah-mudahan anak-anak semakin bersemangat besok ketika pembelajaran berlangsung gitu Pak. Baik Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih sudah diberi kesempatan atas waktunya pada siang hari ini di sela-sela kesibukan pada siang hari ini ya Bu ya. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak Windy sudah mau sharing dengan saya, berbagi ilmu dengan saya. Saya aturkan terima kasih. Ya Bu, jadi tentunya besok pagi saya observasi di kelas Ibu ya Bu ya. Siap Pak. Oke, jadi nanti setelah observasi nanti ada kegiatan lagi Bu. Ya. Kegiatannya yaitu pasca observasi. Kegiatan pasca observasi ini nanti bersama dengan pengajar praktik dari calon guru penggerak yaitu Bapak Panji Amboro. Siap pada Pak. Pasca observasi. Sangat senang sekali. Nanti bersama Pak Panji juga bisa sharing. Gitu. Sangat senang sekali Pak. Baik, mudah-mudahan besok lancar ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan besok dilancarkan. Amin. Baik, itulah sedikit perbincangan kami saya bersama Ibu Fitri tentang supervisi akademik yang akan dilakukan. Yang pertama sudah kita lakukan yaitu pra observasi, kemudian besok kita akan lakukan observasi, kemudian setelah itu kita akan melakukan pasca observasi bersama pengajar praktik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Wildan dan Bintang. Oke, nanti Bu Guru cek di WA grup Wildan, Bintang dan Akbar. Ya baik, nanti Bu Guru cek izinnya di WA. Nah, Akbar sakit sebelum kenapa? Akbar sakit. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit pada hari ini bisa segera sehat kembali, bisa segera kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran dengan baik ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas Mbak Hoir dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai.
Bawa bukunya semua? Bawa. Bukunya boleh disiapkan beserta alat tulisnya. Ya, sudah siap semua ya? Nah, pada hari ini, pada tema 9 subtema 1 ini akan ada 2 muatan bidang studi yang akan kita pelajari, yaitu bidang studi IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, kenapa Bu kita kok belajar tema 9 ini? Tujuannya nanti setelah pembelajaran tema 9 subtema 1 ini selesai, anak-anak akan memahami tentang iklan. Anak-anak juga akan memahami arti-arti kata-kata asing yang ada di dalam iklan. Nanti kalian juga akan melakukan percobaan tentang zat campuran dan zat tunggal ya. Seperti itu. Itu tujuan yang akan kita peroleh nanti setelah kegiatan pembelajaran ini selesai. Nah, di bukunya coba dilihat, itu ada gambar tentang Lani. Ada percakapan ya. Hari ini ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Lani memperlihatkan iklan mesin cuci kepada pelayan toko. Apakah kamu tahu iklan itu apa? Coba anak-anak perhatikan. Kamu kalau malam nonton TV? Nonton TV? Kalau di TV asik-asiknya nonton acara, kemudian ada iklan lewat ya? Ada orang menawarkan suatu produk ya, terus ada lagi tentang orang menawarkan suatu barang atau jasa ya. Nah, itu namanya iklan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata iklan ya. Cuma kalian tahu apa tidak apa artinya iklan itu? Sudah paham apa belum tentang artinya iklan? Siapa yang bisa? Siapa? Ada yang tahu? Kira-kira tentang iklan, iklan itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau di TV tahu enggak? Oh ini iklan, oh ini iklan, gitu tahu enggak? Tahu. Nah, kira-kira artinya iklan itu apa, Bu? Apa? Orang yang apa? Orang yang menawarkan produk atau jasa. Orang yang menawarkan produk atau jasa. Boleh, mungkin ada lainnya? Apa? Nah, belum tahu ya? Belum paham
pembaca atau penonton supaya tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kalau di TV ada iklan kopi misalnya, iklannya dibuat semenarik mungkin supaya minum kopi itu, supaya mau membeli kopi yang diiklankan. Nah, ya, misalnya kecap sedap terbuat dari kedelai pilihan dengan proses yang sangat canggih, diproses dengan begitu canggih sehingga menghasilkan rasa yang sangat menarik. Nah, pakai bahasa-bahasa yang menarik, orang yang ditampilkan untuk menampilkan iklan dipilih orang-orang yang menarik. Supaya apa? Supaya yang menonton, yang membaca itu tertarik untuk mencoba produk yang kita buat, ya, yang kita tampilkan seperti itu. Jadi kalau orangnya, misalnya orangnya yang ditampilkan pada iklan, orangnya pakai baju yang tidak rapi, rambutnya acak-acakan, iklannya iklan sabun mandi misalnya ya, tapi orangnya yang ditampilkan seperti orang gembel misalnya, mohon maaf ya. Nah, itu tidak akan tertarik. Gimana mau beli sabunnya? Orangnya iklannya aja seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau memilih iklan itu, membuat iklan, pilih orang-orang yang menarik. Kata-katanya yang menarik, semenarik mungkin. Dibuat bagaimana caranya supaya yang menonton atau yang membaca itu mau membeli produk kita, ya. Nah, anak-anak, iklan tidak hanya berisi tentang barang-barang saja ya. Nah, bisa juga iklan tentang layanan masyarakat. Misalnya PMI mengadakan donor darah. Nah, itu iklan layanan masyarakat, dibuat pamflet-pamflet, banner-banner, ya. Nah, itu termasuk juga iklan. Setetes darah sangat berarti untuk saudaramu. Nah, itu ajakan supaya kita mau apa? Mau mendonorkan darah kita. Ya, jadi dibuatlah kalimat-kalimat supaya kita itu tertarik untuk mengikuti kegiatan itu. PMI mengadakan acara bakti sosial donor darah. Jadi mereka membuat pamflet-pamflet di selebaran ya, diberi gambar misalnya ini setetes darah di warna merah, setetes darah, diberi tulisan setetes darah sangat berarti untuk saudara kita. Nah, di sini diberi gambar orang sakit, misalnya orang sakit terbaring membutuhkan darah, gambar orang kecelakaan, ya, yang banyak mengeluarkan darah. Kemudian kalimatnya setetes darah sangat berarti untuk saudara kita. Itu kan berarti kita tergerak, kita yang sehat, ada keinginan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Ya, itu bahasa iklan seperti itu, dibuat semenarik mungkin supaya orang yang membaca atau yang melihat tertarik akan apa yang kita buat. Ya, baik itu produk itu bisa produk apa saja ya, tahu, tempe, ya, maupun iklan tentang layanan masyarakat seperti yang dibuat oleh PMI, seperti itu ya. Nah,
Iklan itu ada dua anak-anak. Ada yang disajikan di media cetak. Siapa yang tahu media cetak itu kira-kira apa? Apa saja yang termasuk dalam media cetak? Ya, koran, apalagi? Majalah, apalagi? Tabloid. Terus apalagi? Brosur, ya. Nah, itu namanya media cetak. Ya, jadi iklan yang ada di koran, ada di majalah, ada di tabloid seperti yang kalian sebutkan tadi, itu disebut iklan media cetak. Sedikit iklan media cetak tadi, iklan yang ada di mana, Nak? Yang ditampilkan di mana? Yo, di mana tadi? Perhatikan makanya, ya. Ayo di mana? Media cetak itu di mana? Contohnya? Koran, ya bagus. Mana lagi? Majalah, ya pinter, ya. Jadi iklan-iklan yang ada di koran, majalah, tabloid atau berupa brosur itu namanya iklan media cetak, ya. Kemudian kalau ada juga iklan yang kalau yang di TV itu, Bu, kan? Ya, kamu kalau lihat TV ada iklannya. Nonton apa kok nonton? Dengarkan radio, kadang ada iklannya juga. Siapa di sini yang suka main HP? Pernah, bukan suka, pernah main HP? Misalnya kamu lagi asik-asiknya searching, mencari tugas tentang macam-macam kegiatan produksi, misalnya ya. Kamu buka di Google, kamu ketik kegiatan produksi, kemudian kadang-kadang muncul juga iklan, ya, muncul iklan. Nah, kalau iklan yang tampilnya di TV, di internet, atau di radio, itu namanya iklan media elektronik, ya. Jadi iklan ada dua. Ada iklan apa saja? Ya, menurut bentuknya iklan dibedakan menjadi dua. Ada iklan media cetak dan iklan media elektronik, ya. Nah, coba yuk sebelum kita lanjut pelajaran lagi, Bu Guru ulang lagi. Apa itu iklan? Coba silakan dijawab yang keras, Ila. Iklan itu apa? Ya, iklan adalah informasi yang mendorong, membujuk suatu dan memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan, ya. Terus ciri-ciri iklan apa saja, Bu? Nah, kira-kira apa ya ciri-ciri iklan? Dari bahasanya. Bahasanya harus apa? Menarik. Terus komunikatif, apa? Jelas. Apa lagi? Bisa dimengerti. Boleh. Bahasanya itu mudah dimengerti, ya. Menarik. Komunikatif. Terus ada lagi? Bahasanya harus persuasif. Anak-anak ajarkan supaya pembaca itu tertarik terhadap iklan yang kita tampilkan, ya.
atau jasa yang kita tawarkan. Itu ciri-ciri dari kalimat iklan. Ya. Coba dibuka bukunya halaman 2. Nah, di sana kalian amati gambar. Itu ada gambar iklan mesin cuci ya. Ini berupa brosur iklan mesin cuci. Nah, coba diperhatikan. Mesin cucinya merek apa itu di sana? Merek Restik. Apa saja yang kata-kata yang ada di iklan itu? Coba Bonda dibaca dari iklan itu. Ya, dari Resik mesin cuci. Resik mesin cuci kapasitas 10 kg. Ya. Program dapat diatur sesuai kebutuhan. Mampu mencuci dan cover dan bermacam-macam boneka. Ya. Tabung Stainless steel. Ya. Nah, ada bahasa yang mungkin asing di telinga kalian? Apa? Ya, apa? tabung stainless steel. Stainless steel. Ya. Terus apa lagi yang kira-kira menurut kamu kata-katanya itu sulit? Bed cover, ya. Ya, itu termasuk dalam kata-kata yang asing. Apalagi? Program. Ya, boleh. Mungkin bagi Uro itu kata-kata masih asing ya. Terus apalagi? Kapasitas. Masuk kata-kata asing enggak? Tahu kamu kapasitas itu apa? Apa itu kapasitas? Apa? Muatan. Ya, boleh. Kapasitas apa? Kapasitas itu lebih tepatnya kapasitas itu adalah daya tampung. Nah, di iklan ini kalian lihat mesin cuci Resik kapasitas 10 kg. Nah, kapasitas itu artinya daya tampung. Ya, artinya mesin cuci ini muat sampai baju 10 kg bisa masuk ke mesin cuci ini. Jadi kapasitasnya besar. Desain boleh. Apalagi program? Sebuah rencana. Ya, bagus. Sebuah rencana. Denis, program apa, Den? Kira-kira menurut kamu program itu apa? Rancangan. Boleh. Jadi program itu bisa sebuah rencana, desain, rancangan, ya. Itu arti dari program. Kemudian ada kata asing bed cover. Nah, bed cover itu anak-anak biasanya ada di tempat tidur. Bed cover itu adalah salah satu perlengkapan tidur yang tebal, biasanya kita gunakan sebagai selimut. Nah, pasangannya spray, ya. Itu ada bed cover. Nah, ada lagi stainless steel. Apa stainless steel itu? Stainless steel, baja anti karat. Nah, sangat bagus digunakan untuk perabot rumah tangga. Ya, karena tidak mudah berkarat. Apalagi digunakan untuk mesin cuci. Sangat bagus, ya. Tabung terbuat dari stainless steel. Karena kan kalau mesin cuci pasti akan berhubungan dengan air, ya. Nah, besi atau baja kalau terkena air terus-menerus itu akan berkarat. Nah, keunggulan dari Resik mesin cuci ini, mau kemana sedikit? Keunggulan dari mesin cuci Resik
adalah tabungnya terbuat dari stainless steel. Nah, stainless steel itu anti karat. Jadi ini merupakan keunggulan dari mesin cuci resik. Nah, ya, kalau membuat iklan jangan lupa harus ada keunggulannya apa. Ya, keunggulannya apa? Nah, produk ya. Terus mempengaruhi masyarakat supaya ingin untuk membeli produk tersebut. Siapa yang di rumahnya punya mesin cuci? Wah, banyak juga ya. Alhamdulillah, banyak yang punya mesin cuci. Apa kalian tahu proses bagaimana mesin cuci itu bekerja? Siapa yang pernah lihat ibunya mencuci pakai mesin cuci? Bagaimana pertama? Baju dimasukkan, ya. Setelah itu diberi air, ya. Diberi air. Nah, kemudian setelah diberi air, ditambahi apa lagi? Ditambah apa lagi? Ditambah sabun, ya, dari air. Ditambah sabun, kemudian diprogram ya, diputar, diprogram mau digiling berapa menit misalnya ya. Kemudian mesinnya bekerja. Gitu ya, muter ya. Gitu ya, muter. Nah, setelah kalian mesinnya itu berhenti, airnya itu diapakan biasanya Nana? Airnya dibuang ya. Air yang pertama kalian masukkan itu warnanya apa? Putih. Ya. Airnya mungkin sama dengan ini ya. Airnya yang pertama kali dimasukkan itu airnya bening. Tapi setelah dikeluarkan, setelah mesinnya bekerja, airnya dikeluarkan, airnya warnanya menjadi apa? Coklat. Keruh ya. Jadi ada yang coklat, ada yang apa? Airnya berubah menjadi banyak busanya mungkin ya, karena sudah tercampur oleh sabun. Nah, kok bisa sih Bu? Airnya itu yang keluar, air yang kita masukkan itu jernih, bening, bersih. Kok bisa sih dikeluarkan jadinya airnya jadi warnanya berubah? Ya, berubah warna, ada yang jadi coklat, ada yang jadi apa? Bening, apa? Banyak busanya, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang zat-zat itu, ya. Nah, sebelum berpindah ke zat, sudah paham yang tentang iklan? Paham? Tentang iklan? Nah, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita beralih pada mesin cuci yang awalnya dimasukkan airnya bersih, kok keluarnya jadi kotor. Nah, di sini karena terjadi pencampuran zat ya. Tadi dicampur zatnya apa saja? Yang dimasukkan tadi apa saja? Ada deterjen dimasukkan. Terus ditambah air ya dimasukkan. Nah, di situ ada pencampuran zat. Nah, di sini kita akan belajar tentang zat. Apa sih Bu zat itu? Ya, zat itu ada dua ya. Ada zat tunggal dan ada zat campuran ya. Nah, zat tunggal atau homogen. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Ya, jadi materi yang hanya tersusun dari satu jenis
Apa zat tunggal, Bondan? Tadi guru materi. Ya, materi yang tersusun atas satu jenis zat, ya. Nah, materi itu apa, Bu? Kok ada materi? Memangnya materi pelajaran, Bu? Ya. Materi itu apa? Materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, ya. Berdasarkan partikel penyusunnya, ya, berdasarkan partikel dari penyusunnya, zat itu dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal dan ada zat campuran. Nah, kita akan belajar zat tunggal terlebih dahulu. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat, ya. Nah, mungkin kalian, Bu Guru kenapa sih ke kelas kok bawa-bawa itu tadi kamu lihat ya, ada air, ada kecap, di sini ada kecap, ada kopi, ada garam, ada gula. Kenapa sih Bu Guru kok bawa-bawa seperti itu? Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan, ya. Air ini terdiri dari air saja, kan ya? Zat penyusunnya hanya air. Maka kira-kira air ini dari apa saja penyusunnya? Air saja, kan ya? Nah, berarti berapa jenis zat ini penyusunnya? Satu. Maka air di sini disebut zat tunggal. Sedikit, air disebut zat tunggal. Nah, terus ini ada kopi, Bu. Kopi kalau masih berbentuk kopi seperti ini terbuat dari apa ini, anak-anak? Mengandung apa saja ini? Hanya kopi saja. Nah, kalau masih kopi saja seperti ini masuk dalam zat tunggal, ya. Terus ini ada juga garam, ya. Ada garam dapur kopi. Nah, ini bisa nanti dibuat iklan ini, ya. Nah, garam ini penyusunnya dari apa ini? Garam saja, Kak? Apakah ada campuran lainnya? Tidak, ya, hanya garam saja. Nah, kalau hanya garam saja seperti ini termasuk ke dalam zat tunggal. Ada lagi gula. Nah, ada gula. Nah, ini gula kristal putih, ya. Gula ini apakah ada campurannya? Tidak, ya, gula saja, ya. Nah, gula kalau masih berbentuk ini masuk ke dalam zat tunggal. Nah, itu contoh-contoh zat tunggal. Ada di sini ada gula, air, garam dapur, perak dan emas. Emas, kalau emas batangan murni tidak ada campurannya, itu masuk ke dalam zat tunggal. Nah, bagaimana, Bu, dengan kalau air dijadikan, kalau kopi, Bu, air gula? Nah, itu akan kita bahas, ya. Yang kedua adalah tadi zat tunggal. Zat yang kedua adalah zat campuran. Apa itu zat campuran? Coba dibacakan, Mbak Hoir. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal. Ya, zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal. Nah, kita akan mencoba. Di sini
Ira? Boleh berdiri Mbak Ira. Nah, ya cukup. Nah, taruh di sininya, diaduk. Yang gelas ketiga, Bu Guru akan campurkan air dan kopi. Silakan dituang. Sodipin silakan tuang. Air dan garam ini silakan taruh di sininya. Jadi kalian tahu campuran apa yang ada di air ini. Coba tuang. Tuang. Ya, cukup. Coba Panji, silakan ini dituang Ji. Tunggu gantian sendoknya gantian. Nah, ini Mas Panji. Sebentar. Diberi gula. Nah, ini biar kelihatan ya campurannya apa. Diaduk terus sampai larut. Kurang ke bawah, kiri aduknya kiri. Nah, ini sudah ada beberapa air yang dicampur oleh temanmu ya. Yang pertama ini air saja, tidak ada campurannya. Yang kedua adalah air dan kecap, ya, air dan kecap. Yang ketiga air dan kopi. Yang keempat, gelas keempat, air dan garam. Yang kelima, air dan gula. Nah, ya. Kira-kira keempat gelas ini termasuk zat apa? Zat tunggal apa zat campuran? Zat campuran. Kenapa kamu kok bilang zat campuran? Karena zat tunggal dicampur dengan zat lainnya. Ya, boleh. Artinya karena sudah ada pencampuran zat. Ya. Yang ini tadi gelas kedua dicampur dengan apa? Kecap. Gelas ketiga dicampur dengan kopi. Yang ke gelas keempat dicampur dengan garam. Gelas kelima dicampur dengan gula. Nah, ini merupakan zat campuran. Ya. Nah, anak-anak, zat campuran di sini masih dibagi lagi, ya, masih dibagi lagi. Ada dua jenis zat campuran. Ada zat campuran homogen dan ada zat campuran heterogen. Coba Adel, silakan dibaca. Apa itu zat campuran homogen? Zat campuran homogen yaitu merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna, ya. Nah, dari keempat gelas ini kalian lihat apakah gelas mana
kecap ya tadi, gelas kedua. Apakah terlihat kecapnya? Yang terlihat adalah air berwarna coklat ya. Terus ada ini air garam. Apakah terlihat garamnya? Tidak ya. Garamnya ini sudah campur ke airnya. Hanya garamnya ini mempengaruhi rasanya saja. Ya, menjadi apa rasanya? Asin. Tetapi garamnya di sini sudah tidak terlihat lagi. Ya. Nah, kalau yang ini air dan gula, apakah terlihat gulanya? Tidak ya. Yang ada hanya terlihat seperti air yang warnanya agak kekuning-kuningan ya. Nah, hanya mempengaruhi rasa saja. Tapi kalau bentuknya tidak terlihat gulanya lagi. Ya, artinya ketiga gelas ini tercampur dengan sempurna. Kalau dapat tercampur dengan sempurna seperti ketiga ini, maka disebut zat campuran apa? Homogen. Homogen. Bagaimana dengan yang heterogen, Bu? Apa kalau yang heterogen? Coba silakan dibaca urut. Campuran heterogen yaitu merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Iya, campuran heterogen yaitu merupakan campuran zat yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Nah, di sini Bu Guru ada contoh air kopi, ya, kopi. Nah, kalian bisa lihat di sini, kopinya masih terlihat apa tidak? Ini ya. Nah, ini masih kalau diangkat seperti ini, masih ada butiran-butiran kopinya, ya. Nah, ini masih kopinya masih, walaupun diaduk sampai kapanpun, ya, kopinya masih tetap terlihat, masih tetap ada. Nah, bubuk kopinya masih tetap terlihat, masih tetap terlihat ada ya. Nah, ini yang dimaksud dengan zat campuran heterogen. Nah, zat campuran heterogen artinya zat pencampurnya tidak bisa tercampur dengan sempurna. Bagaimana kalau kira-kira kalau ini kan tadi air dan gula pasir, ya. Kalau air dan pasir saja, Bu, kira-kira masuk zat campuran homogen apa zat campuran heterogen ya? Ya, kira-kira masuk zat campuran homogen apa zat campuran heterogen? Kalau air dan pasir? Iya, zat campuran heterogen. Kenapa? Karena tidak tercampur sempurna. Karena tidak dapat tercampur dengan sempurna. Apakah airnya itu bisa tercampur dengan pasir? Tidak ya. Pasir tetap pasir, airnya tetap terlihat air. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh dilihat sini yang belakang. Yang belakang boleh maju untuk melihat mana yang tercampur sempurna, mana yang tidak tercampur dengan sempurna. Yuk maju. Silakan maju, Dimas, Rizky. Silakan maju. Suruh maju ya, maju. Lihat airnya. Nah, ya. Nih, tercampur dengan sempurna. Apakah terlihat gulanya? Tidak ya. Yang terlihat hanya air. Berarti ini termasuk zat campuran homogen ya. Kalau yang ini air dan garam
kopi? Iya, karena tidak bisa tercampur dengan sempurna. Nah, tahu bedanya sudah ya? Kalau beda dengan ini ya, airnya sama, warnanya sama. Ya, airnya warnanya sama. Tapi yang ini, yang air dan kecap, apakah terlihat kecapnya? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, jadi ini termasuk zat campuran homogen. Yang ini zat campuran yang air dan kopi. Zat campuran heterogen. Kenapa yang air dan kecap kok termasuk zat campuran homogen? Karena tercampur dengan sempurna. Kalau yang ini, kenapa kok masuk dalam zat campuran heterogen? Karena tidak tercampur dengan sempurna. Nah, ya silakan bisa kembali duduk. Nah, sudah jelas perbedaannya antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas? Nah, Bu Guru di sini membawa beberapa contoh produk ya. Nah, sini ada beberapa contoh. Siapa yang bisa menyebutkan zat termasuk zat tunggal atau zat campuran? Kalau Bu Guru angkat, tolong sebutkan zat tunggal atau zat campuran ya. Zat tunggal. Zat tunggal. Zat campuran. Zat campuran, campuran dari apa? Apa? Air dan teh. Air dan teh. Zat campuran tercampur dari apa? Susu, air, kopi, susu. Ya, bagus. Kalau ini zat tunggal. Kenapa disebut zat tunggal? Karena hanya terdiri dari satu zat penyusun. Ya. Ini zat campuran. Apa? Air dan susu. Bagus. Anak-anak ternyata sudah paham tentang zat tunggal dan zat campuran. Juga sudah paham mengenai perbedaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Paham? Nah, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Sungguh semangat. Ya, coba tepuk semangat. Masih semangat? Kalau masih semangat, di sini Bu Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian selesaikan. Ya, akan Bu Guru bagi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita ajarkan pada pagi hari ini. Ini ada LKPD. Silakan diberi nama, kemudian dikerjakan untuk mengetahui seberapa paham pemahamanmu tentang materi ini.
merupakan zat tunggal atau zat campuran. Lalu buatlah iklan dari salah satu benda tersebut. Sesuainya dibedakan menjadi berderet, ya, dibagi berderet. Silakan dibuat iklannya, ya. Ya, selamat mengerjakan. Ya. Materi. Ini materi. Tunggal bisa lihat di sini beberapa contoh-contohnya, ya. Tadi yang disebutkan oleh contohnya. Ya, apa yang termasuk contoh zat tunggal? Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Ya, kalau sudah, coba tolong dikumpulkan berderet. Satu orang yang mengumpulkan perwakilan deretnya. Alhamdulillah, terima kasih kamu sekalian sudah mengerjakan LKPD pada hari ini. Nah, setelah mengerjakan LKPD dan mengikuti pelajaran hari ini, kira-kira apa yang telah kalian pelajari? Tentang apa tadi yang pertama? Iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah informasi yang mendorong atau mempengaruhi pembaca. Ya, iklan adalah informasi yang mendorong atau membujuk seseorang supaya tertarik pada produk atau jasa yang kita buat. Terus bentuk iklan ada berapa tadi? Ada dua. Iklan apa? Ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Yang termasuk iklan media cetak, iklan yang tampil di mana? Majalah, tabloid, brosur, ya. Kemudian yang termasuk iklan media elektronik, iklan yang tampil di mana? Televisi, HP, internet, ya. Nah, bagus, kalian sudah paham tentang iklan. Kemudian materi yang kedua tadi, apa yang bisa kalian tangkap dari pelajaran hari ini? Tentang apa?
dan zat campuran. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Guru akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh istirahat. Terima kasih Bu Fitri, Pak Vindi. Tadi kita sudah melaksanakan observasi bersama. Tentunya nanti ada beberapa hal yang akan kita laksanakan setelah observasi itu, yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, untuk itu kepada Pak Vindi selaku calon guru penggerak, monggo dipersilakan untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Siapa? Baik. Langsung ya, Pak. Monggo. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, apa sekarang punya waktu luang? Alhamdulillah hari ini saya free, kosong, nggak menjaga ujian. Menjaga ujian, Ya, ya, kebetulan menjaga ujian sekarang. Ya, ujian Ya. kelas 6 ya. Nggih. Baik, sekarang kita akan melakukan tahapan pasca observasi. Kemudian sebelumnya kita kan sudah melaksanakan praobservasi dan pada saat observasi juga ya Bu ya. Ya, siap. Kira-kira apa harapan Ibu pada tahapan pasca observasi ini? Pada tahap ini tentunya saya sangat mengharapkan refleksi nggih dari Pak Vindi yang kemarin sudah mengobservasi saya pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran. Tentunya saya sangat berharap akan ada masukan-masukan sebagai masukan untuk saya mengembangkan diri saya dalam dalam mengajar supaya menjadi lebih baik lagi. Siap, Begitu, siap. Pak Vindi. Jadi yang Ibu harapkan pada pagi hari ini itu umpan balik ya Bu ya? Iya, Kira-kira betul, umpan umpan balik yang telah kita lakukan sebelumnya. Nggih. Dan juga kemudian apa kira-kira yang perlu diperbaiki ke depannya Bu dalam pembelajaran Bu? Tentunya pada saat proses pembelajaran kemarin itu Pak ada beberapa hal yang harus saya Perbaiki rasa itu atau kok kurang gitu loh. Yang pertama itu pada saat proses pembelajaran itu saya kok tidak mengelompokkan anak-anak. Nah, iya. Seperti itu Pak. Saya mungkin karena excitednya anak-anak melakukan percobaan kan kemarin saya pas waktu observasi pembelajaran itu Pak, saya menggunakan media benda konkret terus melakukan percobaan. Mungkin karena anak-anak saking excitednya semangat, saya sampai lupa tidak melakukan proses pembelajaran diferensiasi. Jadi lupa ndak melakukan pengelompokan siswa sesuai bakatnya, sesuai minatnya. Betul Pak, seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan itu Pak melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu tadi kekurangan ya Bu. Tentunya ada kelebihan-kelebihan yang mungkin Ibu temukan pada saat pembelajaran itu. Nah, kalau kelebihannya ya Pak, tentunya kemarin pas waktu Pak Vindi bilang mau ada observasi, saya tentunya mempersiapkan pembelajaran di kelas lebih ekstra ya Pak ya. Nah betul. Nah keunggulan pada pembelajaran kemarin itu saya menggunakan media benda konkret yang pada pembelajaran di situ anak-anak itu lebih bersemangat Pak kalau menggunakan media benda konkret. Kemudian saya juga mengadakan demonstrasi, melakukan percobaan untuk membedakan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, di situ anak-anak sangat antusias sekali untuk melakukan percobaan. Di situ anak-anak
menemukan sendiri Pak konsepnya. Bagaimana itu campuran homogen dan bagaimana itu campuran heterogen seperti itu. Cuma kurangnya itu lagi Pak, kemarin kan saya hanya menggunakan PowerPoint sendiri ya Pak, seperti yang Pak Vindi lihat, saya hanya menggunakan PowerPoint. Jadi saya rasa seandainya saya pakai video, nah itu pasti akan lebih menarik lagi pada anak-anak seperti itu. Nah, yang mau cari video itu Pak, kesulitannya saya di situ. Gimana nih menurut Pak Vindi? Kalau Pak Vindi kan guru penggerak, nah jagonya IT juga, nah bisa ya, mungkin. Sebenarnya sih Bu ya, pembelajaran kemarin itu sudah anak-anak sudah antusias sebenarnya, sudah antusias banyak karena memang ada benda-benda konkretnya, gulanya ditunjukkan, garamnya, lalu kemudian saya juga membawa beberapa produk untuk muatan bahasa Indonesianya, nanti dikaitkan dengan muatan bahasa Indonesianya kan. Bahasa Indonesianya membuat iklan Pak, jadi produknya itu nanti yang dibuat iklan oleh anak-anak seperti itu. Iya. Nah itu jadi ada keunggulan, ada kekurangan ya Bu. Nah dari kekurangan ini Bu, rencana kedepannya itu bagaimana Bu? Rencana Ibu Fitri? Iya, kalau menurut saya ya Pak, gimana? Ya saya juga butuh sharing dengan Pak Vindi ya. Nah gimana kalau kita itu Pak, setiap 1 bulan sekali itu kita mengadakan telaah RPP Pak. Oh iya, siap. Nah, jadi kita tiap 1 bulan sekali, minimal lah 1 bulan sekali kita mengadakan telaah RPP. Bukan hanya kita berdua saja Pak, kita ajak semua teman-teman di SD Kota Kepulauan 3 ini untuk menelaah RPP. Kira-kira di mana kekurangan dari RPP yang kita buat. Nah, satu kepala kan kurang rasanya. Nah, lebih baik kan kalau banyak kepala seperti itu bersama-sama. Banyak ide-ide baru. Nah, betul. Kemudian mayoritas di sini kan belum melek IT ya Pak, termasuk saya juga Pak. Saya ini juga masih belajar, bisanya cuma PowerPoint itu aja sebenarnya gitu. Sarana itu ada ya Bu ya. Cuma betul. kita belum explore. Lagi. Nah, itu mungkin bisa tuh Pak diagendakan untuk kita mengadakan pelatihan media pembelajaran yang berbasis IT seperti itu. Apalagi nih jagonya. Nah, leres Pak, ya itu kan Pak Vindi kan jagonya. Nah, kami mau menimba ilmu gitu Pak ke Pak Vindi. Nah, gimana bisa diagendakan tuh Pak Vindi sebagai narasumber nanti? Ya itu bisa, tidak cuma saya Bu, bisa yang lain juga, nanti bisa kolaborasi juga tentunya. Mungkin kira-kira kapan Bu kalau yang pelatihan media pembelajaran itu kapan kira-kira? Enaknya ini mulai tahun ajaran baru enak Pak, kan kita setelah rapotan ada waktu senggang kosong, anak-anak libur. Gimana kalau kita dimanfaatkan itu dengan pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi guru seperti itu. Jadi daripada hanya duduk-duduk saja Pak ya. Nah, bisa disiapkan tuh Pak Vindi. Bisa disiapkan, bisa kita kolaborasi dan nanti bisa kita sharing dengan teman-teman yang lain. Iya, kita juga minta dukungan Bapak Kepala Sekolah. Tapi dukungannya. Saya rasa Bapak Kepala Sekolah akan sangat mendukung. Sangat mendukung dengan kegiatan rencana ini Pak. Iya. Apalagi ya Pak ya, yang saya banyak mau menggali ilmu sebenarnya dari Pak Vindi sebagai calon guru penggerak ini. Iya. Ya mungkin ya itu saja dulu Bu. Kita nanti tindak lanjuti. Agendakan secara berkala. Tentunya nanti mohon dukungan dan izin dari kepala sekolah. Ya, selain itu dukungan dari rekan-rekan yang lain ya Bu. Iya. Insya Allah kalau rekan-rekan yang lain, insya Allah saya rasa pasti antusias. Bukankah itu hal yang baik Pak? Betul. Nah, demi kemajuan murid-murid kita ya. Soalnya saya juga pengen Pak, kayak kadang kalau melihat Pak Vindi ngajar itu Pak di kelas, wah pakai barcode, piye gawe niku ya. Saya pengen seperti itu Pak. Nah, saya mau belajar seperti itu. Banyak macam-macam cara untuk pembelajaran. Nah, iya. Pembelajaran yang interaktif. Saya sebagai bukan guru penggerak ya Pak.
perlu belajar banyak dari Pak Vindi ini. Sama Bu, kita bisa kolaborasi nantinya. Siap Pak, nggih, siap. Kalau misalnya hanya sendirian, nanti tidak bisa, ide-ide barunya itu tidak muncul. Iya betul Pak. Iya, yang jadul pun tidak bisa dibuang ini Pak, tidak bisa dibuang karena banyak pengalaman-pengalaman yang lebih mengajarnya lebih berpengalaman sih. Belani. Iya Pak. Mungkin ada hal lain lagi Bu yang mau diungkapkan? Ya saya sangat berterima kasih dengan adanya Pak Vindi sebagai calon guru penggerak di sini. Tentunya banyak sekali manfaat yang yang saya rasakan dan juga sekolah rasakan. Seperti kemarin kita sudah mengidentifikasi aset seperti itu, terus kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti Pak Vindi yang lakukan itu, terus ada observasi seperti ini. Itu tentunya kami sebagai bukan guru penggerak itu terimbas positifnya. Betul. Seperti itu Pak. Nah walaupun tugasnya itu tugas Pak Vindi ya sebenarnya ya, tapi kami itu merasa perlu juga memperbaiki diri seperti itu Pak. Wah, saya mau diobservasi nih sama Pak Vindi untuk tugas, tapi saya bagaimana bisa menampilkan yang terbaik seperti itu Pak. Jadi ke kita itu juga ada efek positifnya Pak, seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan seperti yang kemarin kita lakukan itu tentunya bisa dilanjutkan ya Bu ya. Ya, tidak hanya karena ada pendidikan guru penggerak, tapi kemudian di tingkat sekolah dulu bisa dilaksanakan secara rutin ya Bu. Iya, betul Pak. Tidak lanjut yang tadi itu. Iya. Nah, itu akan sangat bagus kalau kita laksanakan secara berkesinambungan terus-menerus seperti itu ya, tidak hanya pas kegiatan ini saja ya Pak ya. Iya. Kemarin kita sudah mengidentifikasi aset dengan Pak Vindi ya Pak. Iya. Untuk yang 3.3. Iya. Iya. Baik Bu, apakah sudah ataupun ada hal lain yang ingin diungkapkan lagi? Saya rasa cukup ya. Saya haturkan terima kasih banyak kepada Pak Vindi atas kepercayaannya dan kesempatannya sudah mengobservasi saya. Jadi saya lebih banyak ilmu yang saya serap dari Pak Vindi. Seperti itu. Mudah-mudahan adanya observasi dan pasca observasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, terutama untuk SDN Kota Kulon 3 tercinta ya Pak ya. Semoga semakin maju ke depan seperti itu. Okay. Luar biasa ini Pak Vindi ya. Kita pada hari ini sudah bersama dengan Bu Fitria yang semangatnya luar biasa. Betul. Jadi harapan kita semuanya jangan alergi pada suatu perubahan. Karena kalau kita alergi kepada suatu perubahan, kapan kita mau maju? Betul. Itu. Kemudian supervisi ini kan sebagian besar guru menganggap supervisi adalah momok. Jadi istilah supervisi itu momok ya karena tidak mengikuti prosedur yang ada. Sebenarnya kalau kita mengikuti prosedur yang ada itu enggak seperti itu yang kita bayangkan. Jadi mulai pra observasi kita lebih dekat mengenal dengan Bu Fitri, sampai mana pelajarannya, kemudian metode apa yang digunakan, kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan, kan enak kalau kita komunikasi terlebih dahulu gitu. Iya. Betul. Mama Dede ini ya. Nah, kemudian ada observasinya pun kita luas ya, fleksibel. Nah, kemudian ada pasca. Nah, ini pasca inilah di mana guru ini merefleksikan apa yang jadi kekuatan dirinya, apa yang kurang, dan tadi sudah disampaikan kekurangannya apa, tidak lanjutnya bagaimana. Nah, ini luar biasa. Saya mengapresiasi Pak Vindi, Bu Fitri, dan Bapak Kepala Sekolah Pak Liwon ya, untuk bisa nanti meningkatkan termasuk komunitas belajar yang mana tadi sudah ada program mau menelaah ARBP, kemudian
ada pelatihan media pembelajaran. Nah, ini memang jagonya Bu. Di Probolinggo memang jagonya. Tapi saya belum sempat memanfaatkan ini sudah pindah ke sini gitu. Rezekinya Kota Kulon Iya. 3, Pak. Nah, itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Vindi dan Bu Fitri. Mudah-mudahan supervisi ini menjadi kebutuhan bagi semua guru, Amin. bukan menjadi momok bagi semua guru. Betul. Betul. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini barokah bagi kita Amin, semua. amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon undur diri Oh, dulu. nggih, Pak. Pak Vindi, terima Terima kasih kasih. banyak, Terima kasih Pak. banyak.